Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Nah, di sini sudah ada 5 rumus dasar limit trigonometri. Nah, jadi jika adik-adik ingin menyelesaikan soal limit trigonometri, adik-adik harus menguasai kelima rumus dasar ini. Nah, sekarang kita perhatikan rumus yang pertama sampai rumus yang keempat. Untuk rumus yang pertama, limit sin AX per BX, di mana X mendekati 0, itu sama dengan limit AX per sin BX, di mana X mendekati 0, itu hasilnya adalah A per B. Jadi yang diambil itu koefisien dari X-nya. Ini koefisien dari X-nya A, di sini koefisien dari X-nya B. Jadi hasilnya A per B. Yang rumus kedua juga begitu. Ini koefisien X-nya A, di sini koefisien X-nya B, jadi hasilnya itu A per B. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 4 seperti ini. Sedangkan untuk yang nomor 5 itu sedikit berbeda. Itu ada limit sin AX plus tan BX per CX kurang sin DX, di mana X mendekati 0, itu hasilnya A plus B per C kurang D. Itu diambil dari koefisien X-nya, sama juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, limit sin 3x per 4x di mana x mendekati 0. Nah, kita lihat kembali rumus dasar dari limit trigonometri. Nah, yang kita gunakan di sini adalah rumus yang pertama, yaitu limit sin AX per BX, di mana x mendekati 0 itu sama dengan A per B. Yang diambil itu koefisien dari X-nya. Jadi untuk soal nomor 1, hasilnya adalah 3 per 4. Yang diambil adalah koefisien dari X, yang ini. Untuk soal nomor 2, limit tan 5x kurang tan 3x per 4x di mana x mendekati 0. Nah, langkah pertama kita pisahkan tan 5x dan tan 3x. Nah, karena di sini ada operasi pengurangan, maka tan 5x dan tan 3x sama-sama kita bagi dengan 4x. Atau rumus sederhananya, ketika ada A kurang B per C, itu sama dengan A per C kurang B per C. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita lihat kembali rumus dasar limit trigonometri. Nah, yang kita pakai di sini adalah rumus yang kedua, yaitu limit tan AX per BX, di mana X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Atau yang kita ambil di sini adalah koefisien dari X. Sehingga untuk soal nomor 2 hasilnya yaitu kita ambil koefisien dari X 5 per 4 kurang 3 per 4 sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Untuk soal nomor 3, limit 2 sin 2x per 4 tan 3x di mana x mendekati 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pisahkan dulu 2 dan 4 dari sin dan tan.
sin 2x per tan 3x. Nah, langkah selanjutnya kita lihat kembali rumus dasar limit trigonometri. Nah, yang kita gunakan di sini adalah rumus yang keempat. Limit sin AX per tan BX, di mana X mendekati 0, itu sama dengan A per B. Jadi, sama juga yang kita ambil di sini adalah koefisien dari X-nya. Sehingga untuk nomor 3, hasilnya yaitu kita tulis kembali 2/4. Kita kalikan, ambil koefisien X-nya 2/3. Sama dengan 4/12. Ini kalikan. Sama dengan kita kecilkan, jadi hasilnya 1/3. Untuk soal nomor 4, limit 1 kurang cos 2x per 2x kali sin 2x, di mana x mendekati 0. Nah, dari yang kita ketahui pada rumus dasar limit trigonometri, yang ada itu cuma sin dan tan. Jadi cosnya itu tidak ada. Jadi untuk soal nomor 4, kita harus ubah cos 2x ke dalam bentuk sin atau ke dalam bentuk tan. Pada trigonometri, cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa juga sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Juga cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah yang ini. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, kenapa kita pakai ini di sini? Karena ini cuma mengandung sin, sedangkan yang pertama dan kedua ini mengandung cos. Jadi kalau ada cos, berarti kita harus ubah lagi. Biar kita tidak mengubah lagi, kita gunakan yang ketiga ini, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, jadi ini cos 2x kita ganti dengan rumus ini, yaitu pakai kurung 1 kurang 2 sin kuadrat x. Tulis lagi 2x kali sin 2x. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya. Nah, di sini 1 kurang 1 berarti 0 ya. Jadi tidak usah kita tuliskan. Selanjutnya min kali min jadi plus. Sisanya adalah 2 sin kuadrat x per 2x kali sin 2x. Nah, di sini kan ada sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x itu kan sama dengan sin x kali sin x. Jadi kita pisahkan. Nah, ini kan sudah ada sin, bisa kita gunakan pada rumus dasar limit trigonometri. Jadi ini jadi 1, ini jadi 1. Kita tulis kembali 2 per, yang ini kita gunakan rumus yang pertama, itu limit sin AX per BX sama dengan A per B. Jadi ini 1/2
Kalau yang ini kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu limit sin AX per sin BX, di mana X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Ini juga sama, ini 1/2. Nah, sehingga hasilnya, ini kita coret, hasilnya tinggal 1/2. Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat.